wah dia bikin ini berhasil, wah dia bikin ini berhasil, wah dia bikin ini, setiap kali dia nyemplung berhasil. Kenapa? Karena yang gagalnya Udah ditutup. udah gue tutup. Iya. Itu pakai ngomong, nih ya, ini monyet juga satu. Itu pada saat kejadian itu, saya mungkin di dalam expo yang tidak dikata-katain orang, karena saya diam. Om Deddy Corbuzier. Wis, Selamat datang di Malaka Project. luar biasa macetnya. Macetnya luar biasa. Dari Bintaro ke Menteng Dari Bintaro ke Iya. Menteng. Gila, ini kalau bukan buat Kania mah, tapi saya nggak tahu ada dia. Saya tadi ngarepnya lo sama Coki kan. Ya, tadi begitu Ya gua substitusi masuk, ya, Om. tahu gini Coki gua nggak datang. sibuk. Katanya Fer. Tahu gini kok nggak datang. Padahal yang anak buahnya gua loh. Anak Gua gua. nggak ngasih tahu. Oke, selamat datang di Malaka Apa kabar? Podcast. Om Ded, Makasih baik. banyak. Saya Om Ded. tanya, saya jawab sendiri. Baik. Kita pertemukan akhirnya Om Deddy Corbuzier dan Kania Cita ya. Iya. Aduh ini yang Setelah request tuh banyak banget. bertahun-tahun 2017 gimana Om rasanya dikritik Kania bervideo-video itu? Jujur aja gue tuh lupa dia ngeritik gue apa tuh gue lupa. Aku ingat. Lu Mau ingat? diingetin Tolong Om. ingetin Pertama, Tolong ingetin gua. Biar asing nih. Apa sih yang diomongin wanita satu ini? Apa sih? pertama soal rokok. Rokok. Enggak, itu yang Oh, kedua. kedua soal pendidikan. Om kan ngomong pendidikan nggak penting kayak Timothy Ronald ya kan? Kuliah Kuliah nggak nggak penting Iya, waktu itu. penting. Iya, betul. Makanya Jadi- kan sekarang yang kuliah dikit kan? Oh itu karena biaya ya? Karena biaya Bukan karena saya ya? bukan. Kedua karena rokok. Terus aku ingat Om Ded tuh komen tuh di pin namanya. Iya, Oh kayaknya apa Iya. komennya? You seem really love me kata komennya. Oh, gue komen gitu ya? Iya. Iya. Iya, terus habis itu aku balas sih waktu itu. We do. We do love Deddy Corbuzier. Please drop more commentaries. Jadi kenapa Kania waktu itu ngekritik Om Ded sampai 2 kali? Sebelumnya Panji juga Kania waktu itu Ini suka cari sebenarnya masalah. lu hostnya gitu. Ini tuh Iya, darah sumber kita dua. tuh bintang tamu gitu. Iya, Jadi, kayak oh, TV gitu loh Om, tali kasih gitu. Iya, oke. Makasih. Pertama kita dengar dulu Om. Iya. Itu kan udah 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun ya Chan ya. 8 tahun gak ya? Iya, Iya, 2016. 2016 kayak. Iya ya 8 tahun yang lalu. Oke. Ya itu kan ya masih kecil sih, sorry Om. Loh, Kalau misalnya annoying. tuh saya mengharapkan jawaban yang lebih menyakitkan. Iya serius waktu itu sebenarnya kayak ada salah paham juga sih Fer di orang-orang. Maksudnya kan di situ ngeritik video yang Ya, kuliah betul. tidak Yang penting. kuliah kan, betul. Terus orang ngiranya berarti gue argumennya adalah kuliah penting, padahal enggak juga Om. Wah nggak bisa nih gini. Nggak bisa gini ya? Nggak bisa. Penting kan. Oh gitu. Nggak, maksudnya Kan didengar ini salah nih. gue nggak berargumen gitu waktu itu Kuliah sebenarnya. penting Cuman buat orang-orang yang punya duit. Kalau yang nggak punya duit mah kuliah nggak penting. gitu ya. Om. Iya. Jadi kenapa lu sampai berarti kan argumen lu sebenarnya waktu itu sama aja, kuliah penting nggak penting itu nggak penting gitu deh ya. Iya maksudnya nggak ngebahas kuliah penting atau nggak pentingnya, tapi lebih kayak argumen yang dipakai sama Om Ded waktu itu untuk mengatakan kuliah nggak penting tuh menurut aku waktu itu ada kayak flaw lah gitu. Kontraargumen dia adalah kuliah ini nggak spesial karena orang udah dapat gelar aja belum tentu dapat kerja. Lah terus emangnya kalau nggak punya gelar gampang gitu dapat kerja? Gitu Mas Deddy. Ada Oh flaw. berarti lu bilang Om Ded cacat gitu argumennya, salah gitu. Yang Waktu cacat itu. mah Coki ya. Hah? Yang cacat mah Coki ya. Iya gue bukan ya. Om Ded nggak cacat. Temen Om Ded lu terbaik. cacat yang di sini biasanya. Coki ya. Heeh. Ya sayangnya Cacat. Coki kagak ngomongin kuliah. Tapi menurut Om Ded tuh emang Aduh. sampai sekarang pun Om Dednya sendiri sebenarnya gimana sih nganggap kuliah pendidikan dan lain sebagainya, dan argumen itu kenapa keluar waktu itu? Karena waktu itu
kesalahannya Kania adalah dia nonton satu video padahal Om Ded buatnya 2 kan. Ya, Ya, satu lagi kenapa kuliah sangat penting gitu. Itu ya balik lagi, maksudnya itu nggak, maksudnya di mana kesalahannya, kan gue juga nggak ngomong yang bener kuliah penting. Iya, enggak salah, Chan. Atau kuliah nggak penting Nggak itu salah. Iya. Iya, Ini maunya apa sekarang? Ini maunya penting apa nggak penting? Sebenarnya Om, sebenarnya Oke, yang lu pikirin gimana kita nih? ceritain ya. Iya, ceritain. Oke. Deddy Corbuzier Oke, 2016 waktu itu. Kuliah tidak penting. Waktu itu belum badan segede ini Iya, belum, Om. betul. Makanya lebih berani ngomong saya. Iya. Kuliah nggak penting 8 tahun yang lalu kan? Iya. Sekarang penting lah. 8 tahun yang lalu nggak penting. Nggak gini. Buat gua sampai detik ini kuliah itu masih tidak penting. Oke. Gitu. Karena kuliah itu bukan fondasi dasar orang untuk jadi sukses. Karena banyak sekali orang-orang yang memaksakan dirinya kuliah, udah selesai kuliah nggak tahu jadi apa-apa satu. Jadi menurut gua yang paling penting dari anak SMA ke tempat kuliah itu yang penting dia tahu dulu visi misinya mau ngapain gitu. Nah sekarang ini kalau mau gue bahas panjang kayak Aska deh, Aska ini lagi mau kuliah gitu ya, lagi mau kuliah. Gua nggak ngurusin juga dia mau kuliah di mana. Tapi gua tanya, lu mau kuliah apa, lu urus gitu. Dan kalau dia nggak keluar negeri, dia nggak keluar negeri, kuliahnya di Indonesia. Cuman esensi kuliah itu penting. Itu bisa menyesatkan menurut gue. Oke. Mengatakan kuliah penting itu bisa menyesatkan. Karena pada kenyataannya adalah bahwa kita tuh semua orang belum bisa kuliah loh. Maksudnya tidak semua orang, oke gini, gua ganti deh. Kuliah itu tidak penting, kuliah itu privilege. Gitu. Kuliah itu privilege. Kalau lu punya privilege-nya, goblok kalau nggak diambil. Oke. Kalau lu nggak punya privilege-nya, masih banyak jalan menuju sukses. Ya kata-katanya kayak masih banyak jalan menuju sukses, kayak quotes banget ya. Masih banyak jalan untuk lu bisa sukses tanpa lu harus jalanin kuliah gitu. Oke. Contoh nih, misalnya menurut gue ya, contoh dari kecil hobinya boxing, tujuannya mau jadi atlet boxing. Goblok kalau Anda kuliah. Kalau dari kecil lu udah jelas nih mau kemana, petnya gimana. Betul. Terus lu udah latihan, lu spend waktu, terus tiba-tiba lu kuliah. Padahal jalan boxingnya ada gitu. Padahal jalan boxingnya ada. Oh. Nah orang mengatakan, oh ya buat backup. Gitu. Buat backup lah kalau misalnya boxingnya nggak jalan, gue bisa punya waktu, gue punya backup untuk kuliah. Nah itu tuh agak mengganggu pola pikir gua, karena pola pikir gua kalau lu melakukan sesuatu dan lu yakin sama sesuatu jangan mikirin backup. Once lu mikirin backup lu nggak fokus. Tapi ini menarik sih Om, menarik banget kan, karena dalam Gua nggak mengatakan gua bener ya. Iya. Karena gue bikin satu video lagi mengapa kuliah penting. Iya. Yang dia nggak tonton itu. Gitu. Biar bisa ngeles ya kalau. Iya. Kan lu bilang kalau orang udah fokus sama goalsnya, tujuannya, purpose-nya, seharusnya dia nggak usah ngambil kuliah, fokus aja ke situ dan nggak perlu gitu. Ya. Jadi di satu sisi kan karir lu bukan cuma sebagai seorang podcaster ya, selama berapa tahun Om Deddy hampir 50 tahun. Ya. Kan ganti-ganti nih Om, Ganti-ganti. jadi pesulap, jadi host Tralala Trilili ya waktu itu. Itu Agnes Mo. Om ada juga waktu itu muncul. Oh iya, saya Main-main. sering muncul gitu. Iya. Iya, makasih. Aku ingat sih itu. Ngapain orang ini? Dan banyak sekali Om. Nah, kalau menurut apa yang udah Om Ded tunjukkan kepada publik dan karir yang udah Om Ded jalanin, kenapa Om Ded masih kuliah sampai PhD? Karena gitu? gue punya privilege untuk melakukan itu. Tapi kan itu gak on the pad Om. Nggak on the pad memang on the pad. Kayak gini. Nah, Oke, pertama karena gue punya Jadi karena bisa gitu loh. karena gue karena kaya, punya uangnya. karena gue punya uangnya, gue bisa kuliah. Nah pada saat gue kuliah itu, gue sudah perform. Gue udah perform. Jadi gue kuliah pakai duit sendiri, dan gue udah perform. Jadi gue punya uangnya, ya udah gue kuliah. Terus gue ngambil sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan gue pada saat itu. Makanya gue ambil psikologi. Oke. Gitu. Gue ngambil psikologi. Sekarang gini nih, gue tanya berapa banyak orang yang di sini kerja, yang jurusannya nggak sesuai sama kerjaannya. Nggak ada, kami sesuai semua sih Om. Semua Iya, sesuai. iya, memang. Kecuali Kania dong.
Kania sesuai dong. Kamu harusnya ngambil Ilmu politik. ilmu politik. Iya. Kenapa nanyain masalah kuliah? Kebijakan Nanyain publik. Anies kemana? Oh gitu ya. Iya, Berarti nanyain topiknya harus Ganjar mau ngapain gitu. Tapi ada jawabannya nggak? Ya udah langsung. Enggak, tidak ada. Tuh kan. Makanya kita tanya Di sini kuliah banyak penting. Ini belum lulus kuliah Om. Jadi kita di sini nggak ngelihat ijazah, kita Iya. lihat skill sama kesediaan. Iya. Kesediaan Untuk mengorbankan waktu dan Dieksploitasi. Untuk ekspektasi. Iya. Oke, dia belum lulus kuliah. belum kan nih lu Belum. nggak ada niat untuk lulusin. Ada. Ada. Lulus ya. Ada. Sayang soalnya. Tapi kan sekarang yang lu lihat kan basicnya kan adalah kemampuan Skillnya. dia. Skillnya dia seperti apa. Nah, menurut gua nanti kita akan tiba di zaman ketika orang tuh ngeliat skillnya. Gua tuh punya masalah satu gini. Zaman dulu ya, dulu sekali orang itu katanya orang tuh SMA harus. Oke, SMA tuh harus lah. Ya kalau sampai SMA agak bego lah gitu ya. Kalau SMA harus gitu. Terus masuk ke zaman setidak-tidaknya S1 harus. Oke. Oke. Akhirnya kita masuk di zaman dimana S1 tuh bertaburan sebanyak-banyaknya. Akhirnya S1 sekarang gajinya UMR. Karena S1 banyak. Oke. Akhirnya kalau nggak S2 gaji lu UMR. Gitu. Yang jadi masalah kalau S2 lalu dia kerja nggak ada perusahaan yang mau terima. Karena gajinya kegedean, pengalamannya nggak ada. Nah, apalagi orang-orang yang ngambil S3 nih. Ada tuh orang yang hobinya kuliah tuh ada tuh. Hobinya sekolah. Begitu dia selesai S3, dia nggak tahu mau ngapain. Paling mentok dia jadi dosen. Tuh. Nah, itu kenapa lu nggak boleh fokusin ke sekolah dan kuliah. Kalau sekolah gua nggak pernah, sekolah harus, tapi kuliahnya itu nggak penting. Nah, kenapa kuliah penting gitu kan terus habis itu kan. Kuliah jadi penting ketika lu punya privilege, orang tua lu bisa biayain, dan lu tahu itu bisa sejalan dengan apa yang lu hobi, lu kerjakan dan sebagainya. Jadi kalau lu hobinya gambar, ya ambilnya arts. Oke. Kalau nggak dapat arts gimana? Gak usah kuliah lu. Tunggu tahun depan. Lu kerja dulu, lu coba dulu, lu sebarin karya lu kemana-mana gitu. Itu menurut gue. Jadi intinya tuh sebenarnya kuliah itu memperbesar chance lu ketika lu mampu ya Om. Dan Betul. ketika lu nggak mampu bukan berarti hidup lu selesai gitu. Betul. Ketika lu nggak mampu, ya udah. Ya masih banyak jalan menuju Roma. Masih banyak jalan menuju Roma, betul. Gitu. Itu penjelasan saya kan ya pada saat itu. Udah paham kan ya gimana sebagai yang mengkritik. Tapi gue paham kenapa kan dia mengkritik gitu. Karena pada saat itu juga terjadi salah persepsi di masyarakat di mana gue mengalami momen di mana banyak anak-anak yang mau kuliah itu nyamperin gue, Om, saya nggak mau kuliah. jadi gue paham juga bahwa apa yang gue sampaikan pada saat itu mungkin nggak seluruhnya tepat untuk disampaikan di publik yang belum siap mendengarkan. Oke. Gitu. Kayaknya kalau gua ngomongnya itu di seminar lebih siap gitu. Tapi ketika ngomongnya di publik yang belum siap, kita kan nggak tahu nih. Nah, ada anak-anak yang punya privilege, punya ini, jadi nggak mau kuliah. Mana videonya waktu itu cuman 6 menit ke bawah lah Om, Iya. yang potong-potong ala YouTuber itu kan Betul. gaya-gaya Om Ded lama itu kan. Betul. Itu 8 tahun yang lalu kan YouTube masih begitu tuh. Iya masih Om Dednya gurunya masih Arab sama Chandra waktu itu. Iya, betul. Jadi masih taktuk Iya. gitu. Gayanya Arab itu. Bener. Kalau Kania gimana menanggapi ini Chan? Waktu itu masih ada ingat gak? Enggak, sebenarnya ya kalau nanggepin ininya sendiri tuh sebenarnya ada nggak penting sih. Kania lebih kayak nge-breakdown struktur logikanya gitu sih, logismenya. Jadi itu zaman Kania nggak jelas dan annoying emang. Jadi Tapi gue nggak pernah nyalain dia, dan nggak tersinggung sama dia. Karena buat gue memang sudah pasti omongan itu akan dikritik. Gitu. tapi kalau ditanya penting atau nggak pentingnya sesuatu sih emang aku personally selalu bilangnya emang tergantung tujuan. Iya. Jadi kalau dibilang kuliah buat gue nggak penting nih karena tujuan gue kesini nggak mensyaratkan kuliah untuk kesini, ya emang nggak penting berarti. Betul. Tapi kalau misalnya kita mau kesini kuliah menjadi syarat, ya penting. Betul. Nah masalahnya kan orang kadang-kadang melakukan suatu keputusan bukan karena dia ngelihat itu nyambung ke tujuannya atau enggak, tapi misalnya orang-orang pada ngelakuin itu, akhirnya gue ikut ngelakuin itu. Ya.
Jadi bagus sebenarnya kalau misalnya ada yang kayak mengangkat diskursus apakah sesuatu tuh penting atau enggak, beneran penting atau enggak. Karena kayak orang Iya. jarang ngelakuin sesuatu mikirin itu dulu gitu. Betul, dan zaman itu tuh belum zamannya kita tuh ngobrol kayak begini. Bukan sama gua makan ya, tapi belum zamannya YouTube tuh ngobrol. Podcast gitu. Podcast belum. Ya waktu itu aku masih penonton biasa sih Om. Kalian kan udah terkenal gitu. Wah, yang mana aja lah, yang penting seru gitu. Itu tuh masih zamannya satu arah. Iya, satu komunikan ya. Komunikan, dan waktu itu tuh video itu konteksnya YouTube itu video tuh 6 sampai 8 menit. Kalau lebih dari itu hancur tuh video tuh. Kalau sekarang justru Kalau minimal 8 sekarang menit ya. minimal 8 menit. jadi menyampaikannya Kurang dari bisa itu lebih nggak jelas, bisa bisa masuk lebih ini. Makanya Ferry kalau bikin video kan lama tapi jelas penyampaiannya. Coba dikasih waktu misalnya menjelasin tentang kenapa Prabowo menang gitu 6 menit kan susah. Susah sih Om. Susah. Banyak betul nih Banyak faktornya betul nih kenapa faktornya. Prabowo menang ini ya kan. Kita lagi podcast sama yang menang ini. Kemarin kan Mana? kemarin kan sama Om Oki Oposisi, nih. oposisi. Oke. Ya gitulah. Tapi nggak apa, perdebatan mah selalu ada lah. Tapi menarik sih Om ngelihat lu sebenarnya kan di YouTube itu bukan yang OG banget kayak Chandra, Arab dan lain sebagainya kan. Seingat gue baru-baru masuk itu malah duluan Aska ya main YouTube waktu Iya. itu waktu kecil kan. Iya. Terus 2016 lu masuk Rewind. Gue ngikutin lu dari gue kecil Om. Bener-bener dari kecil, dan satu hal yang hebat dari seorang Deddy Corbuzier itu adalah Bentar, kemampuan. dari lu kecil tuh berarti gua Lu udah tua. Gue kecil lu udah tua Om. dari gua kecil. Sadar tuh segini. Dari segi Kecil tuh segini. Ralala Trilili itu 99 Om. Nah, gue udah tahu Deddy Corbuzier tuh waktu itu di Gua di cek. TV 98 ya pokoknya. Iya kan? Lu pernah muter-muter rintangan. Iya. Bodoh-bodohin orang muter Iya, tangan iya, itu iya. lah. Iya betul. Gitu. Lu kok bisa gitu. Nah, satu hal nih Om yang emang menarik banget dari seorang Deddy Corbuzier adalah kemampuan adaptasinya yang luar biasa ya. Dari pesulap jadi host TV, jadi podcaster dan semua. Lu tuh kayak prime mover gitu loh Om. Kayak dulu industri sulap tuh nggak segede itu, lu masuk ke situ seakan-akan orang nggak ngelihat itu ada demand-nya, dan lu lihat dan lu bisa gitu. Lu masuk lagi, lu drive lagi, dan kalau bisa dibilang di YouTube podcast di Indonesia itu ya Deddy Corbuzier gitu loh yang Salah satunya. salah satunya. Tapi yang paling gede lah. Paling bisa gede dibilang. lah. Nah, itu harus diakuin lah kan. Yang Iya. bikin industri itu naik level akhirnya di YouTube kan lu juga. Gimana sih cara seorang Deddy Corbuzier itu berpikir dan hidup Om sampai bisa berkali-kali ganti kulit dan sukses terus, dan nextnya apa lagi gitu? Oke. Ini orang ini panjang ya. Orang ini panjang. Menerangkan pola pikir tuh panjang. Kan ini sebagai seorang lulusan psikologi nih, Iya, iya. yang mana sering kali main watak di podcastnya, sok-sok nggak ngerti gitu kan ya. Kalau ketemu orang bodoh, oh iya serius lu gitu. Coki pernah nanya sama gua, Om lu bisa podcast sama ini orang 1,5 jam, gimana caranya? Kuat lu? Ya enggak. Namanya industri. Udah well trained. Ya kan gimana dong ya kan. Tapi oke, gini. Mungkin kalau gue persingkat ya, ya. Mungkin jawabannya gini. Gue tuh bosenan. Gue nggak gampang puas. Gue bosenan, gue nggak gampang puas. Dan gue punya satu perilaku dalam pemikiran gue, kalau gue melakukan sesuatu, either you be the first or you be the one, or either you be the first or you be the best, gitu. Kalau enggak, ya udah switch. Kalau enggak, ya udah switch. Karena begini, ini gue pernah ngomong bahwa gue tuh bingung dengan konsep di Indonesia, bahkan di mana-mana tentang sekolah. Nah ini salah satu yang gue protes tentang sekolah. Anak gua itu dulu Aska itu pulang datang teriak-teriak kesenangan karena dapat sertifikat lomba lari. Begitu gua baca Certificate of Participation. Oke. Kalau kita mau ngambil secara psikologi bimbingan orang tua, partisipasi anak itu adalah awal dari dia mengikuti sesuatu dan dia senang, lalu dia ikut, dia bahagia, bla 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 bla. Pada saat itu gue ngomong sama Askanya adalah, kamu tahu nggak ini apa? This is a word of participation. Everybody get it. Semua orang dapat. This mean nothing. Nothing. Kecewa nggak anaknya? Kecewa.
Kecewa. Tapi kadang-kadang kita tuh suka dikasih bumbu-bumbu di mana kita senang padahal kita digoblokin. Kecewa anaknya. Dan gue bilang ini word of participation loh. Siapapun yang partisipasi dapat. This is not even menang, bahkan juara harapan pun enggak. Kamu cuma partisipasi. Ini apa tahu gak? Artinya kamu diakui kalah. Karena kalau yang nggak kalah dapat awardnya beda. Gitu. Makanya gue suka bingung kayak ada pertandingan apapun, pertandingan apapun, juara harapan. Juara harapan itu kan sama aja ngasih tahu bahwa ini orang berharap juara tapi enggak. Iya. Ini berharap loh. Aduh dikit lagi ya juara nih, tapi enggak loh ya. Ya. Dan itu diperjelas dengan juara harapan gitu. Gimana cara naruhnya di tembok tuh gimana gitu, juara harapan gitu. Nah, jadi karena dulunya juga gue susah, nggak punya jalan lain. Jadi gue berpikir kalau gue melakukan sesuatu, let's put everything, all effort on it sampai jalan. Kalau gue dan gue kasih waktu. Kalau nggak jalan, selesai, pindah, move on udah. Kalau nggak jalan, move on. Kalau nggak jalan, move on. Dan gue ditemenin sama tim yang luar biasa yang bisa ngikutin pola pikir gue gitu. Jadi gini, contohnya gini, gue pernah bikin monolog ya, monolog. Target gue segini, oke, kita buat. Itu target paling bedanya cuman, misalnya gini, target gue 500.000 penonton. Terus saya nonton 400.000. Kita coba lagi, nonton segitu lagi. Bedanya tuh ada yang 50.000, bedanya apa? Terus gue bilang ke tim, tutup. Oke. Karena nggak dapat di target gue. Oke, bisa nggak dibagusin, bisa nggak dibetulin, bisa. Tapi gue bisa kok bikin yang lain. Yang relevan dan targetnya lebih tepat. Gitu. Dan kira-kira ketika nggak achieve target, walaupun itu kelihatan ada harapan-harapan, lu close aja tuh Om. Kalau gue ke diri gue ya. Oke. Udah tutup. Kalau gue ke Tadi diri kan gue. udah bilang beda 50.000, 20.000. Iya, kalau gue ke nggak diri gue nyampe. ya. Dan ini bukan, gue tidak mengatakan ini hal baik. Gue nggak mengatakan ini hal baik. Nah, yang dilihat sama orang-orang adalah, wah dia bikin ini berhasil, wah dia bikin ini berhasil, wah dia bikin ini setiap kali dia nyemplung berhasil. Kenapa? Karena yang gagalnya Udah ditutup. udah gue tutup. Dan banyak. Tapi lu orang yang bisa menerima kegagalan nggak sih Om? Ya harus bisa, namanya udah gagal, mau ngapain lagi? Kan gue bukan lahir di Gen Z ya, yang gagal bisa ngepost gitu kan. Oke. Gue gagal stres gitu. Dan stresnya harus dicurahkan ke diri sendiri. Lu harus ngapain, lu mau ngapain, bisa apa gitu kan. Nggak ada yang dengerin juga mau curhat sama siapa. Kita mau curhat sama siapa ya, kecuali memperbaiki diri kita sendiri terus bisa jadi lebih baik aja gitu. Dan banyak kegagalan gua tuh banyak gitu. Gua pernah bangkrut habis-habisan. Orang nggak ada yang tahu. Ngapain ngasih tahu orang? Gua masuk rumah sakit berkali-kali. Operasi inilah, kecelakaan lah dan sebagainya. Satu syarat tuh gue bilang sama keluarga gue bilang ke bini gue, ke Aska, ke Nada, gue bilang jangan ngepost ada di rumah sakit. Lu mau ngepost dalam keadaan gue baik atau dalam keadaan misalnya gue lagi di rumah sakit tapi gue cengengesan. Dan kadang-kadang postingannya gue suka tulis gini, I hit by a car gitu. Sekarang gue masuk rumah sakit, mobilnya masuk bengkel. Jadi harus imbang tuh gitu. Jadi gua nggak mau orang melihat celah di mana oh ini bisa gagal, oh ini bisa gagal. Sebenarnya gini, bukan nggak mau lihat orang lihat celahnya, tapi buat gue buat apa share hal tersebut? Nggak ada gunanya buat gue. Buat apa? Ngapain lagi untuk share hal tersebut? Stressful things is everywhere. Stressful thing everywhere. And do you think people care about you? I don't even think people care kalau gue gagal. Iya. Yang ada adalah dikata-katain. Kita buat sesuatu kita gagal, kita curhat, kita ngomong, kita posting, 9 dari 10 orang seneng kita gagal. Yang satu nyukurin malah. Terus teman-teman lu yang senang, yang satu lagi nyukurin. Terus teman-teman lu yang centang biru gitu, oh yang kuat ya, yang apa ya. Itu kan ngetik tanpa mikir kan. Dia ngomong yang kuatnya tuh sambil makan donat gitu. Dia yang kuatnya tuh sambil, itu SOP lah ya. Iya, SOP. Menggugurkan kewajiban. Menggugurkan kewajiban gitu.
Jadi nggak ada gunanya untuk melakukan hal tersebut gitu, menurut gue. Dan Om itu Ded ini sinikal sekali ya orangnya. Tapi make sense. menurut gue ya. Dan itu yang gue ajarin ke anak-anak gue, itu gue ajarin ke Aska, gue ajarin ke Nada. Nggak usah posting hal tersebut, nggak usah lagi apa lagi, nggak usah gitu. Bahkan gue pernah bercanda sama semuanya, gue bilang gini, kalau satu saat gue tuh pernah kecelakaan di gym karena ego lifting. Oke, gue lifting. Nah, ego lifting nih artinya gak kuat ngangkat tapi dipaksakan. Gitu, dipaksakan. Gara-gara waktu Kayak Final Destination. ya Final Destination dah itu. Bener. Itu gara-gara waktu itu berdua sama Aska Lomba. adu berat-berat. Nah, jadi waktu itu tuh gue masih ingat Race, banget, oke. gue ngangkat bench press di 140 kilo lah gitu. Nah, gua ngangkatnya kuat terakhir tuh one push terakhir, ngangkat, begitu udah selesai gua taruh, gua berdiri. Gelap semuanya. Wow. Bangun-bangun di rumah sakit. Darah semua. Darah Om. Darah semua. Udah black out langsung tuh ya tadi. Breakout, bangun-bangun di rumah sakit, darah semua. Jadi menurut Aska yang lihat kejadian tersebut, begitu gua taruh, gua berdiri, tiba-tiba gua hilang. Nah, hilangnya ke belakang nih. Tar. Hilangnya ke belakang, ini besi semua. Dang, kepala gua kena, jatuh ke samping, nancep besi. Dia, nancep di sini. Jadi dijahit gitu. Itu darah semua. Ya itu sama, jangan diposting, jangan difotoin, jangan diapain. Dan gue bilang, dari situ gue bilang sama Aska, sama Nada, sama Sabrina ada waktu itu. Gue bilang, lain kali kalau kejadian seperti ini lagi, itu kan tiba-tiba orang banyak yang naik. Karena gue ada gym di lantai 2. Karena Aska teriak-teriak, dia nggak kuat ngangkat gue sendirian, kan harus minta teriak-teriak untuk orang bantu. Gue bilang, Mas, kalau kejadian seperti ini lagi lain kali, sebelum lu teriak-teriak, tambahin dulu bebannya, goblok. Jadi seenggaknya nih kalau Bimo naik nolongin gua, Enggak 240 gitu ya. Kilogramnya tuh bener. Jadi kok lebih pantes ya. Oh, Nanti- pantes nih kalau segini. nanti daripada orang kan itu gua Iya. ya Elah. gua sih angkat nggak kuat jatuh goblok gitu. Tapi kalau itu bebannya jadi 300 kilo, wah anjing, terus apa juga pingsan gitu loh. Itu penting itu untuk menjaga status. Jadi yang masalah itu bukan darahnya, bukan blackoutnya. Bukan. Cuma 140 ini. 140 kilo itu tuh. Itu Aska juga goblok juga. Kenapa nggak ditambahin dulu baru teriak-teriak? Belum ada alignment di depan ya. Iya, terus kan harusnya dia cerita, papa ngangkat 300 kilo. Pingsan, kasih dulu momen buat difoto. Momen buat itu dulu. Nah, itulah yang kita post itu. Iya. Harusnya. Tapi Harusnya ya. sekarang udah belajar. Udah belajar. Udah lebih. Ada blackout kedua setelah itu Om. Belum nanti. Dia udah tahu ya Aska ya harus kayak gimana. Harusnya begitu gitu. Nada juga saya ajarin gitu. Pokoknya kalau ada apa-apa cari hal positifnya gitu. Om Ded dari tadi move dari satu hal ke hal lain, tadi adaptasi segala macam, kalau nggak berhasil tutup segala macam, kayak gerak terus lah ya, lari terus. Apa yang dikejar nih Om Ded? Iya. Maksudnya kayaknya kalau misalnya kita bilang ya duit misalnya, apakah iya hanya duit? Karena kan cara nyari duit bisa macam-macam. Misalnya Dan mungkin duitnya juga udah banyak. iya sih. misalnya gitu. Atau Om Ded ada Oke. sebenarnya gue punya Kalau- mimpi mau kalau bangun gua bicara legacy. duit dulu ya. Kalau Oke. cari duit caranya bisa macam-macam, benar. Cuman gue tahu bahwa yang gue lakukan ini bisa menghasilkan duit, jadi ya gue lakukan. Ya udah, oh gitu Jadi, ya. Oke, ini bisa nih. Iya. Gue mau jadi penyanyi nyari duit bisa, tapi kan kayaknya agak sulit nih. Kayaknya bersaing dengan Ya, Nggak bisa pakai sulap sih itu nggak Om, bisa. mengubah suara. Betul, Iya. gitu. Gue mau jadi dancer, ya. Udah dicoba udah juga. dicoba gitu kan. Kok lebih banyak orang nggak ngatain, tapi kok kasih emoticon ketawa semua gitu. Ini kan nggak ngelawak kan gitu kan. Saya lagi nari loh. Agak creepy sih Om waktu Om. Ya tapi berarti penonton-penonton itu kan otaknya kurang. Dia tuh nggak bisa ngeliat nari loh. Dia pikir Bukan itu. lawak gitu loh. Kenapa Nanda? Itu kayak pantomim gitu tau gak sih lo? Seni banget gitu, kayak surreal gitu loh. Dan dia penari kan. Dia penari. Kenapa dia Ada bilang jelek? ngeliat papa menari waktu Agung kan waktu itu yang ngedirect. Oh, ya, itu kan with genius kan? Oh. Iya kan.
semuanya timnya. Agung yang ngedirect. Iya. Jadi berjenius nggak jenius amat lah. Iya, adalah. Ketika bertemu Iya. Om Nah, Deddy itu salah sebagai satu dancer. contoh. Weird Genius itu bikin itu bikinan Weird Genius. Oke. Ya kan? Ketika jelek dia nggak ngakuin. Iya ya, nggak ada muncul di porto-porto ya. Dia nggak, itu buatan kita itu. Nggak. Nggak, dia diem aja gitu. Bantu temen gitu ya. Ya, update yang minta gua nggak enak gitu. Gitu. Nah ini kayak Nada barusan dia bilang jelek Pak gitu. Tapi ingat dia seorang penari. Itu bukan karena jelek, sirik. agak susah deh di Corbuzier deh. Sirik. Sirik gitu. Coba dia bikin nari kayak gitu. Belum tentu yang nonton sebanyak gue. Iya sih, iya. Belum tentu sebanyak gue. Bisa. Tapi out of that, pada saat gue nari itu gue tahu bahwa ini akan dikata-katain orang. Gue tahu. Justru gue ketemu sama Arab, gue pengen nari ambil nyanyi. Yang bener aja Om, anjir kayak apa, jelek kali Om gitu. Justru itu. Justru itu. Tapi bakal diomongin sampai kapanpun nih. Akhirnya kita buat itulah. Cuman gue nggak berharap sekaku itu memang. Gue tahu bakal jelek, gue tahu. Cuman tidak berharap Jelek sih Ternyata jelek, nggak melebihi sejelek ini. ekspektasi. melebihi ekspektasi gue gitu. Wih, Ekspektasi. keren banget nih. Deh, di Corbuzier kan selalu Iya. 100% ya. Untuk jelek tuh 100% dia. Gue mau bikin Ternyata hasilnya lebih. Hasilnya Jelek sampai banget. 110% ya. itu. Tadi pertanyaannya jadi Apa lupa. yang Apa dikejar? drive-nya Om ini? Iya, Om Ded nih apakah punya suatu mimpi, gue mau End punya game-nya, legacy kayak gini, iya. kayak gini, atau gue mau dikenang sebagai begini-begini. Jadi kalau ngomong sebenarnya karena memang tidak punya mimpi ya, jadi kayak tidak memberikan motivasi ke orang-orang. Kalau gua intinya gini, gua selalu ngomong ya katanya orang kan kalau hidup cuman hidup, monyet juga hidup gitu kan. Umur kan nggak panjang ya, umur kan segitu-gitunya gitu ya. Berapa sih? 70 tahun di Indonesia mungkin gitu kan. Jadi buat gue kalau gua bisa kenapa tidak gitu. Sama gue punya pengalaman satu. Jadi bapak gue itu meninggal setelah dia pensiun. Gitu. Jadi tadinya sehat, tadinya nggak ada masalah. Setelah dia pensiun sakit. Nggak ngapa-ngapain, Betul, sakit. betul. Jadi gue merasa bahwa nggak boleh nih gue stop bekerja. Gue tuh terkenal sekali di kantor. Kantornya di Indonesia tahu gue. Jadi gue terkenal sekali di kantor. Gue tuh Iya, yang terkenal Iya, ya. iya. Maksudnya itu. Gue tuh terkenal sekali di kantor, di mana anak-anak ini pada tahu kalau gue nggak dikasih kerjaan gue sakit. Tuh tanya Bimo. Oh, Jadi di situ dia markirin kadang, nerima tamu gitu. Jual cimol kadang-kadang kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan. Oh. Iya, bantu gue masang setup juga kali ya. nggak ada kerjaan ngomelin orang. Gila apa lu nggak kasihin gue kerjaan? Apa kayak gue bilang, ngapain kayak gitu kayak? Karena gue merasa gini, kalau lagi nggak ada kerjaan, nanti gue masuk ke sindrom orang tua gitu. Justru yang rasa lu masih tetap hidup itu ketika lu melakukan Iya, sesuatu dan gue ya. tidak membiasakan bahwa gue tuh ribut sama bini gue sering. Tapi yang ribut sama bini gue juga banyak ya, bukan gue doang ya, banyak orang juga. Yang ribut sama gue juga banyak. Gue tuh ribut sama bini gue sering gara-gara dia mau liburan. Gitu. Dan kata-katanya dia adalah selalu, kamu tuh kerja tiap hari begini-gini, sekali-kali nikmatin hidup. Gitu. Itu kan sama aja mengatakan bahwa tidak nikmat hidup sama saya kan. Iya. Nah, jadi gue mengatakan bahwa loh, justru nikmatnya hidup gue ini adalah ketika kerja, Ketika melakukan sesuatu. ketika melakukan sesuatu, Ketika bikin sesuatu. ketika bikin sesuatu. Karena kalau gue keluar negeri, Iya. gue pernah keluar negeri. Anggaplah gue waktu itu kemana, ke Jepang atau kemana gitu sama sekeluarga. Ada Nada juga ikut ke Jepang. Itu gue bego loh, bego sebego tuh, tanya tuh anak itu. Marah-marah gue bego. Oh, udah tuh tantrum tuh. Mereka jalan shopping kemana-mana, jalan. Gue ngikutin kayak orang bego. Akhirnya gue nongkrong di kafe kopi 4 jam. Ngapain lo? Nggak ngapa-ngapain, anjing. Mereka muter, jalan, pulang bawa tentengan banyak. Ini anak monyet satu ini. Gak mesen apa kamu waktu itu?
Aku pesan kayak crepes gitu. Terus itu tuh nantrinya panjang. Antrinya panjang banget. Oh, yang kayak kuliner populer gitu. Iya gitu. Turisti. Kok iya worth it hidup lu gitu loh. Makan crepes di Jepang nunggu antri panjang tuh kan tinggal nanya rasanya gimana, beres kan. Iya. Jadi buat gua tuh nggak masuk akal hal-hal seperti itu. Memang akhirnya gua jadi nggak pernah liburan akhirnya gitu. Nggak pernah liburan. Relatable banget sih. Jadi memang Om Ded itu ya workaholic ya kayak Nah itu dia sebenarnya aku tuh termasuk yang kurang setuju sama istilah workaholic. Bikin video dong. Iya ya. Iya. membantah Deddy Corbuzier. Di Corbuzier. Iya, maksudnya istilah workaholic itu kayak kesannya kan negatif. Maksudnya kayak orang kayak Oke. kayak mengorbankan segala buat kerjaan, padahal ya ada orang-orang yang ngelihat ya kerjaan itu hidup itu sendiri gitu loh. Betul. Iya, jadi Karena Kamu maksudnya ini kita lifeaholic. iya kan? Iya kan? Iya, berarti istilahnya harusnya apa? Lifeaholic berarti kan buat itu. Ya, Worka entusias gitu. ya tergantung nih bentuknya kayak gimana ya kan, masih hobi kerjanya tuh kayak gimana. Kalau menurut aku kalau emang orang yang hobi kerja sebagai kayak misalnya kayak Om Ded gini yang ngelihat gue pengen berkarya terus umur hidup gue, I think kata yang lebih tepat lifeaholic sih. Workaholic kan, iya. Dan workaholic juga nggak jelek maksud gue. Iya, berarti lu nggak percayalah konsep-konsep work life balance itu Om. Enggak. Oke. Ini tipe yang work Kita nyari potongan-potongan biar Deddy di cancel aja. Tidak, saya tidak percaya dengan work life balance, YOLO dan sebagainya. Saya tidak percaya. Tidak percaya. Itu kan Gen Z sekarang yang butuh. Kita kemarin mendebatkan itu sih, karena menurutku nggak akan pernah balance sih. Kalau you do more, you get more. That's it. Itu aturan Itu alami. matematika nggak sih? Itu matematika Humor sih, juga, itu matematika nggak sih? law of nature. Law of nature Law of gitu. nature. Ada orang kok udah kerja begini harus party, harus apa? Ya, gua tidak mengatakan mereka nggak boleh party gitu. Iya. Gini deh, gue punya istilah gini. Ini nada aja dulu contohnya. Dia tuh sekarang lagi gym tiap hari sama gue. Oke. Ya, gym tiap hari sama gue. Keren ya. Ini badan udah otot semua tuh. Bentar lagi ngalahin gue nih. Serem ya. Nggak, cewek nggak bisa. Ya. Nah, dulu sebelum sama gua nge-gym tiap hari, dia juga nge-gym di kantor gua. Jadi kemudian gua buka gym nih sekarang yang gede di Bintaro, tapi sebelumnya kita juga nge-gym. Oke. Setiap kali break, jadi kan kalau ngangkat tuh, habis ngangkat terus ada 1 menit atau 2 menit rest. Oke, setiap kali break itu pasti ngambil handphone. Oke, ngeliatin handphone, Dengan handphone. buka Instagram kayak apapun lah yang dia lihat. Oke, dan itu normal. Karena hampir semua orang melakukan hal seperti itu. Nah itu balance. Ya, jadi lu abis ngangkat, istirahatnya buat handphone, cari dopamin instan lah. Iya. Ya kan? Itu balance. Oke. Setelah itu gue bilang, Aska latihan juga. Nah gue sama Aska nggak pernah megang handphone ketika latihan. Oke. Dan dia nanya, ya kan nggak apa-apa begini. Oke, kenapa? Karena kamu belum latihan. Nah dia nggak paham nih kata-kata karena kamu belum latihan. Oke, ya udah mulai minggu depan latihannya apa apa. Ya di gym latihan apa apa. Oke, latihan lah sama gue. Habis nge-push angkat rest 2 menit kan. Sampai dia gini, megang handphone nggak dia? Enggak. Bukan karena dilarang. Karena kalau dia latihan sama gue, habis ngangkat rest 2 menit. Jangankan buka handphone, berdiri aja susah. Ngangkat tangan aja susah. Itu literally lu tuh 2 menit bener-bener nyari napas ngeblank. Oke. Gua tarik paradoksnya ke sini. Artinya gua mau mengatakan bahwa kalau lu bener-bener kerja segila-gilanya, lu nggak punya waktu lagi disco di Edge Club gitu. Di sekolah bahasanya orang tua. Clubbing. Iya, nggak ada lagi yang pakai disco Om. Lu nggak punya waktu lagi joget di Iya, kardio di Holy Wing tuh nggak punya waktu lagi, nggak punya waktu, energi lu habis. Sekarang gua tiap hari workout 1-2 jam. Habis itu kerja, habis itu gue ada meeting lagi. Dan supaya yang gue pingin adalah begitu gue punya ada waktu sisa,
adalah gue pulang ke rumah, makan, bukan Netflix, nonton sama anak-anak. Oke. Nonton sama anak-anak, atau enggak, ya nonton sama istri. Tapi bini gue tontonannya beda. Dia lagi nonton Korea sekarang. Iya, Drakor. lagi nonton drakor. Maksud gue kan yang main bukan Sinteyong, ngapain ditonton? Abis nonton selesai sejam 2 jam, udah gak kuat badan gue. Akhirnya tidur. Pasti tidur. Karena capek. Pagi bangun, rules gue adalah begitu bangun pagi, gue harus nyemplung ke kolam renang. Kasih shock terapi lah kan biasa kan. Kasih shock terapi. Habis ngasih shock terapi, gue harus ke gym. Jadi orang mengatakan, ya berarti hidup lu kayak gitu-gitu aja. Gitu. Ya memang Anda maunya seperti apa. Tapi the thing is I enjoy it. Kan masanya seneng apa enggak kan? Iya, iya. I enjoy it, ya udah. Om Ded kan tadi bilangnya nggak punya mimpi lah atau visi tertentu gitu ya mau ngapain. Tapi kalau dampak dari apa yang Om Ded lakuin, karena kan konten-konten Om Ded nih influensial ya, bisa ditonton sama banyak orang. Dan mengubah banyak hal juga ya dalam struktur bermasyarakat kita ya. Ya bisa jadi memengaruhi budaya, gimana orang ngelihat dunia segala macam. Nah Om Ded terkenal dengan salah satu kutipan yang don't make stupid people famous. Betul. Tapi netizen sering ngangkat katanya beberapa kali Om Ded. Yang diundang. Ya Iya. katanya sih makanya coba. Enggak. Sekarang kalau dari Om Ded gimana nih? Om pernah ngitung nggak berapa orang bodoh yang udah Om bikin terkenal? Nah inilah salahnya Ferry. Inilah salahnya Ferry. Ini disinilah letak kebodohan Ferry. Gue tuh pernah waktu itu ngobrol sama temen gue nih. Ya, karena kalau orang-orang di situ kan nggak pernah gue jawabin kan. Maksudnya orang komen tuh, Iya, gimana sih? Iya, iya, iya. Katanya lu ngomong gini tapi begini. Iya. Tapi gue pernah ngobrol sama temen gue. Temen gue bilang ini, lu kan waktu itu pernah ngomong don't make stupid people famous. Tapi lu ngundang, misalnya nih, gue nggak nyebutin nama lah ya, ngapain gue nyebutin nama. Tapi ngundang pawang hujan punya remote gitu kan. Iya, iya. Namanya siapa? Rara. Rara, ya oke. Nah pertanyaan gue, berani nggak lu mengatakan dia stupid? Enggak sih, enggak berani sih. Kok nggak berani? Takut Om. Nanti nanti dipawangin. Gue balik lagi. Sebutin namanya yang stupid. Nggak tahu kalau aku. Hmm. Nggak tahu gimana, Nggak, makanya justru itu kita nanya. Oke. Itu Makanya kita bingung. Om pernah ngitung Iya, nggak? Ini pernah stupid nggak? nggak sih? Apa menurut Om Jadi Ded? gue balik nih. Jadi ini ada berapa hal. Ada pertama satu gue tanya, berani nggak lu ngomong ini orang stupid? Gue berani. Begini. Tapi berani nggak lu ngomong di media ini stupid? Belum tuh berani kita. Oke. Kalau lu ngomong ini orang stupid, lah dipakai pemerintah loh buat racing. Definisi stupid nih di mana? Oke ya, berarti definisi stupid beda-beda. Iya definisinya beda-beda. Makanya kita nanya menurut Om Ded sebenarnya. Menurut saya Apakah tidak menurut pernah Om Ded? bikin stupid Nggak people pernah ya? famous. Tidak Oke. pernah. Oh, Yang oke. saya lakukan, ya ini menariknya. Orang-orang mengatakan, lu bikin orang stupid jadi terkenal. Enggak. Justru dia terkenal dulu sebelum gua undang. Saya mah nyari view. Nah, itu dia. Jadi bukan karena sebelum masuk ke Om Ded tuh justru dia udah buat Udah kebodohan di mana-mana dulu, dulu. ya. Dan sudah terkenal. Udah terkenal, nggak mungkin lah ada orang di depan sana mukul-mukulin kepala ke batu bata, ambil batu bata mukulin lagi, batu bata mukulin lagi, tapi orang-orang nggak tahu gua undang tuh nggak mungkin. Tapi itu valid sih Om. Tapi So- ya paham ya. So far karena beberapa orang yang menurut orang ini orang bodoh nih yang masuk ke podcast Deddy Corbuzier gitu. Itu kan dia udah terkenal dulu nih. Udah terkenal dulu. Dia, katakanlah kalau yang Om Ded kemarin undang kan pawang hujan, misalnya ada pawang apa lah ya, pawang gempa lah gitu ya. Pawang gempa dateng masuk headline dulu baru lu undang untuk nyari Baru views dia- ya. Untuk Jadi- nyari views ya. Dan gua pertanyaan gua, coba deh ditonton. Coba deh ditonton. Apakah gua mengiyakan? Nggak selamanya lo gue mengiyakan kata-kata mereka. Salah satu yang sering yang pernah jadi ini ya, jadi sorotan banget dan menarik untuk diikutin itu waktu Om Ded ngundang Indra Kents. Yang dia lakukan di situ mempermalukan Indra Kents sampai ke hal jam tangan gitu. Oh iya. Gimana ceritanya? Dan karena stupid, orang ini nggak ngerti dipermalukan gitu loh.
Iya, gue tukeran jam tangan, gue pakai Garmin kan, jam tangannya RM yang berapa miliar gitu, oh dia sombong apa segala lah, gue bilang ini kalau ini juga gue 2M nggak mau gue jual, oh, kenapa ya, karena jam-jam gue nggak mau jual kan terserah gue gitu kan, terus intinya gue lupa ngomongnya apa sampai kita mau tukeran jam, dia sombong mau tukeran jam, terus gue tantang, yuk, gitu, nggak berani loh, nggak berani, dan itu dikata-katain orangnya parah banget di sana. Jadi maksud gue gini, tidak semua bintang tamu yang gue undang itu gue suka. Gitu. Nah kalau untuk ini statement yang maksudnya kan tadi mungkin yang stupid misalnya nggak menurut Om Ded gitu lah ya udah famous duluan. Ya udah. Jadi I don't make stupid people famous. I invite stupid people Oke. Oh. Yang udah famous. yang sudah famous. Nah kalau untuk statement yang dianggap hostile ke kelompok tertentu. Jadi kalau mau dilihatnya apa dulu nih? Hari ini gue tayang Dr. Boyke, dia ngebahas tentang seks gaya monyet memanjat pohon kelapa. Gitu. Dia membahas tentang ada cowok banyak yang nafsu kalau nyumin popok bayi. Oke. Ini dilema. Nanti ada orang-orang yang pengen nyobain nyium popok bayi itu jadi nafsu apa enggak? Dan Dr. Boyko mengatakan, gue di sini gue bisa ngomong kayak begini. Gue ngomong ini TV kena KPI gue. Tapi ini kenyataan yang ada, kata dia. Ini kenyataan-kenyataan yang ada. Dan itu nggak kita sensor. Sama YouTube-nya jadi kuning gitu aja. Nah, kan media sosial ini kan dua mata pisau ya, maksudnya begini. Ada yang mengatakan misalnya nih ada nenek-nenek diperkosa sama cucunya sampai mati. Kemarin. Oke. Ada anak kandung usia 5 tahun diperkosa sama ayahnya. Oke. Beritanya kemana-mana. Ada loh orang yang mengatakan bahwa berita-berita begini seharusnya tidak usah diberitakan. Karena kalau itu diberitakan, nanti memberikan ide ke orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama. Oke. Dilematis dong jadinya. Tapi gue bisa setuju nggak setuju nih. Masalahnya untuk orang memperkosa neneknya sampai mati, kayaknya nggak hanya lihat sosmed terus nenek gue mana ya, nggak gitu menurut gue gitu. Iya. Dan orang yang begitu kayaknya orang-orang tertentu memang sudah gangguan gitu. Tapi adanya itu tuh jadi kita aware bahwa nih loh ada yang salah dengan kehidupan sosial kita. Nah kita mau ke arah mana nih? Ini kan bisa jadi edukasi. Jadi singkatnya kan ya menurut gue endingnya tuh nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar di sosial media. Nggak ada yang salah yang benar. Yang ada adalah banyak-banyakan buzzer. Banyak-banyakan buzzer. Kalau gue bilang gue nggak suka sama K-pop, pasti diserang gue sama K-pop. Habis diserang. Iya. Gue pernah diserang sama K-popers. Sampai bikin hashtag unfollow Deddy Corbuzier. Ngaruh nggak Om? Ngaruh. 68.000 followers gue hilang dari 20 juta tapi. Nggak berasa. Jadi gue pikir itu bukan di unfollow, lagi bersih-bersih. Tapi lu kan menjalani bisnis media nih Om ya. Lu pionir dari podcaster sendiri dengan segala kontroversi yang terjadi kayak tadi kita ceritain gitu. Dan dilematika yang ada gitu Om. Nah, berarti energi yang habis dan mental yang harus tersedia dalam mempertahankan laju ini semakin berkembang itu sebanyak apa Om? Sampai kayak beberapa momen kan Om Deddy itu cuma memfasilitasi ngobrol. Gak semua orang yang Om ajak ngobrol itu disukain kan? Ya Pasti bakal ada yang nggak suka, bakal ada yang benci dan lain sebagainya. Nah, memitigasi ini kayak gimana sih Om? Ketika misalnya nanti orang ada pembicaraan Om yang orang nggak suka dan akhirnya kan di media sosial itu kan polanya tuh gampang ya, psikisnya tuh gampang gitu. Satu suara itu akan merepresentasikan banyak orang. Nanti orang selalu berpihak gimana sih gue kelihatan keren dan bagus gitu. Akhirnya ngikutin alur harus itu dan akhirnya nyerang Om Ded nih. Nah, Om Ded kan berkali-kali ngalamin hal kayak gitu ya Om. Kenapa bisa bertahan sampai sekarang gitu? Karena banyak sekali konten kreator yang sekali atau podcaster sekali goyang aja udah pusing dia udah kayak gimana. Saya udah disomasi Sumber 80 energi. kali. Sumber energinya dari mana? Iya, sumber energi gitu, dan Om Ded. bisa berpikir tenang gitu loh untuk ngadapin hal-hal kayak gitu tuh gimana? Oke, pertama gini, kalau lu nggak mau kena serang, jangan ngomong deh.
nggak usah ngomong, dia diem aja. Diam. Jadi pihak-pihak yang tidak bersuara aja gitu. Atau lo pakai second count lah ngomongnya. Gitu. Tapi ketika kita sudah mau berbicara, apapun tujuannya kita mau berbicara, pasti kita ada salahnya. I cannot make everybody happy lah gitu. Ferry bikin monolog sendirian, pasti banyak yang nggak suka. Iya. Ujung-ujungnya ngelapor ke Om Ded. Iya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Dan ini benar nih, ini benar. Nih Ferry di sini. Ini pernah kejadian. Ini kita cerita ya Ferry ya. Iya. Ferry mau bikin suatu konten. Kontennya ini agak nyerang orang yang gue kenal, contohnya gitu. Oke. Agak nyerang orang yang gue kenal dan teman gue misalnya gitu. Ferry as Ferry, dia dengan terbuka hati ngomong sama gue. Om, gue mau bikin konten ini tapi akan kena nih pasti nih, gimana? Gua as profesional, gua mengatakan ke Ferry, dan ini kejadian ya Ferry, gua mengatakan go ahead. Karena nggak mungkin kreativitas lu dipatahkan hanya karena gue punya teman orang lain gitu kan. Jadi pendapat gua tidak akan valid untuk Ferry. Kalau gue bilang janganlah Ferry ini begini-begini, pendapat gua nggak akan valid buat Ferry. Itu isi otak dia kok. Ya silakan aja ngomong. Nah masalah nanti teman gua, ini kenapa boleh? Sok bikin video lagi buat dia. Maksudnya ini kan debat terbuka ya. Ya debat aja gitu loh. Debat terbuka debat aja. Tapi gini. Pasangin logo Close the Door. Jadi memang kayak gini. Jadi banyak beberapa kali gue bikin konten nih. Lu kan under Close the Door kok berani ngomong kayak gitu. Kalian harus tahu Deddy Corbuzier tuh orang yang sangat demokratis gitu. Dia mah nggak peduli gue mau nyerang siapa. Bahkan dia komporin, udah buat aja kata dia. Orang dia kalau mau nyerang semuanya kena aja. Gua tahu kok gitu. Ada berapa gitu yang misalnya yang di Close the Door gitu ya. Ya Ferry salah satu termasuk. Ini bakal nyerang lu nih Om Ded. Sok lakuin. Sok aja lakuin. Jadi jangan sampai orang ngeliatnya oh gara-gara Close the Door begini. Ada di Close the Door deh pada saat pemilu kemarin. Wah itu pada Om ke siapa nih, pilih siapa nih? Kalau kita pilih ini, kita ngomongin ini, besok nggak ada urusannya sama gue bilang. Nggak ada urusannya. Mau ngapain juga nggak ada urusannya, gue bilang silahkan aja. Tapi balik lagi ke tadi. Gue di somasi, surat somasi di gue ada 80 kali. Dari yang serius sampai yang lucu-lucu. Somasi ODGJ pernah. Ya kan? Keributan masalah gue bahas perawan aja pernah. Itu pasti yang ribut nggak perawan kan, nggak perawan nggak mungkin ribut soalnya kan. Itu pernah. Jadi apapun yang gue omongin, orang pasti akan ngambil potongan-potongan dan disalahkan sama orang yang nggak suka. Pasti itu 100% pasti akan terjadi. Buat gue adalah definisinya gue begini. Dude, I'm still here. Sampai detik ini I'm still here. Gue masih podcast, gue masih ngomong, gue masih datang sini, gue masih jadi bintang tamu, I'm still here. Tapi kalau gue down, mereka menang. Kalau gue down, mereka menang. Pernah nggak Om? Dari diantara puluhan tahun di industri ini Om, karena serangan-serangan kayak gitu lumayan berdampak sama lu, pernah nggak? Itu mungkin kayak hampir. Iya hampir. Kayaknya quit deh gitu. Aswe orang jahat banget ya. Pernah kayak gitu. Kalau yang nyerang netizen atau konten kreator nggak pernah, gue nggak pernah peduli. Sok silahkan aja. Paling gue bikin klarifikasi dan gue maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi gue tidak minta maaf sama dia ya. Maaf kalau ada orang yang tersinggung. Tapi lu sadar gak sih tadi ngelanjutin pertanyaan Kania tadi ya Om, seberapa besar pengaruh seorang Deddy Corbuzier dalam culture dan masyarakat gitu. Kayak lu sadar gak beberapa orang itu naiknya justru gara-gara pernah lu undang. Kan dia udah terkenal dulu dan akhirnya dia jadi relevan karena itu. Beberapa baik, beberapa enggak gitu kan. Berarti kan emang selama ini kayak yang Muslim bilang kan, prestasi terbesar konten kreator itu masuk Close the Door gitu kan waktu itu. Dan banyak sekali orang-orang yang emang, ya gue salah satunya lah. Gue harus ngakuin masuk ke podcast lu Om, walaupun muka gue nggak ada di thumbnail nih ya waktu itu. Karena tiba-tiba di kontak Om Ded aja gitu, YouTuber, subscriber masih 100 ribuan. Itu tahu nggak bukannya nggak ada di thumbnail? Karena belum terkenal Om. Karena orang nggak tahu dia siapa. Iya. Kalau gue tahu mukanya di thumbnail, orang nggak ini siapa ya, di skip. Jadi biarkan saja orang masuk dulu. Biarin aja orang masuk dulu.
Karena begitu masuk dengerin Ferry ngomong tertarik. Dan kesalnya gini Om, kayak beberapa waktu apa ya, waktu negosiasi, nggak apa-apa lah ya cerita Ya, di sini ya. negosiasi, gue tuh ngerasa udah ngasih harga mahal banget nih. Oh setuju orang ini loh. Taunya growth-nya kan aku cepet banget ya Om. Iya. Bangsat dia yang untung ya. Kemurahan gue Emang, kasih. saya kalau udah jalan gitu orangnya. Saya punya pengalaman berapa orang gitu. Merasa dirugikan gitu. Iya, kan. Awal-awal Kemurahan nih Iya, kayaknya awal waktu itu. mau dia segini ya. Aman fair kata dia kan. Wah, langsung podcast ini. Meledak pula podcastnya waktu itu. Terus udah itu aku makasih banget Om udah diajak, udah dipercaya juga gitu. Terus jalan dan ya dari aku sendiri ngerasa ya emang berpengaruh banyak. Diajak podcast itu tetap relevan dan lain sebagainya. Nah, lu sendiri ada nggak ngerasa kayak gitu Om? Nih orang naiknya karena gua nih orang jatuhnya juga karena gua. Ada nggak? Ada kan. Aku tuh ingat satu konten kreator atau influencer lah sebutnya. Gue nggak tahu dia ini siapa sebelum dia masuk ke Om Ded. Dan dia jadi terkenal banget. And the end of the day di Twitter ini tiba-tiba dia nyerang Om Ded. Orang emang sebodoh ini. ada. ada. Iya. Gini masuk gua. Ya, Deddy Corbuzier bukan perfect human being lah, tapi lu tuh nggak dijahatin sama dia Iya. kok lu bisa ya riding gitu. Kayak gimana Om rasanya kayak gitu Om? Nyesel nggak sih? Ada Ada. rasa-rasa apa gitu Om? Kalau gua kan jelas-jelas berkali-kali gue bilang gue thank you banget nih dan segala macam, dan gue nggak pernah nyerang lu secara direct, di belakang sih sering Om ya. Iya. Tapi yang kayak gini tuh gimana Om? Kalau buat gue ya, kan nih kalau ngomong, kalau yang tadi dikatakan Ferry ya intinya masuk ke close the door. Coki kan mengatakan tadi kan, kata Coki kan, ini emang terakhir ya di close the door nih. Kalau masuk close the door oke nih. Ya kan either dia terkenal, dia sukses atau masuk penjara. Dua kan, antara tiga itu sebenarnya kan. Yang gua bantu jadi sukses terus akhirnya bete sama gua ada nggak? Ada. Yang gua bantu sukses terus sampai sekarang masih temenan apa enggak? Ada banyak. Tapi isn't it life menurut gue gitu. Maksud People gua, come and go ya. people come and go, and kadang-kadang mungkin dia merasa udah naik namanya terus dia mikir gue bisa lebih terkenal lagi kalau nyerang Deddy Corbuzier. Dan Kan lu buat manusia Om. Maksudnya buat nggak- Om Ded fair game aja. It's a fair game menurut gua. it's a fair game. It's a fair game. Maksud gue kayak gue tahu persis orang ini gitu loh. Lu tuh dan nggak harus lu jump in di isu ini. Tiba-tiba lu mau ngomong, iya kan Deddy kayak gini. Men, masuk ke manusia tuh bener-bener gak ada dignity. Iya, gue paham. Itu yang paling sering bete kalau kayak begitu tuh adalah bini gua. Jadi ini orang ya udah lu bantu dulu, sekarang ngata-ngatain lu dan sebagainya begini. Gue cuma lihat, oh ya udahlah mau ngapain. Iya tapi kan orang ini begini. Iya tapi mau ngapain? Mau gue balas? Mau gue balasin lagi? Mau ngapain? Ya udah. What can you do? What do we expect? Maksud gue gini. Ya mungkin kalau kita ngangkat makanan dari tong sampah ternyata enak tapi juga sampah juga gitu. Mungkin gitu kan, mungkin. Tapi buat gue it's a fair game, silakan aja, nggak ada masalah. Malah kalau gue gini, gue tuh dulu pernah nonton film The Merlin. The Merlin itu musuhnya dulu tuh yang Hydra, yang kepalanya ular semua. Ular. Salah satu serinya, tapi bukan sekarang, itu udah 20 tahun yang lalu. Jadi salah satu ending film tersebut adalah ketika Merlinnya itu udah dapetin pedangnya dari Arthur, lawannya Hydra, Hydranya udah di depan, Hydranya bilang, wah lu nih yang katanya penyihir paling hebat, apa sih, lu yang harus gua kalahkan, bla bla. Merlin tuh pokoknya Merlinnya diserang terus, si Merlin cuma nangis. Sampai Hydranya marah, ayo kita perang. Nah, gue ingat dari film tersebut, sama si Merlin pedangnya dibalik, ditancap, dak, tancap. Terus Merlinnya bilang gini, terus Merlinnya mundur, ngebelakangin dia, terus jalan, pergi. Terus Hydranya bilang, lu kemana, where you go, you afraid of me, you coward, bla bla bla. Terus Merlinnya nengok bentar, dia bilang, I win. No, you're not winning, bla bla bla. Terus Merlinnya bilang, I win, I ignoring you. Nah,
Jadi kan kalau ada kata-kata a gift that not taken is not a gift. Jadi kalau orang mau ngata-ngatain gua dan gua cuek, then it's not taken. Yeah, Gitu. it's not taken. Ya udah, balik aja ke dia lagi gitu. Tapi mempelajari perilaku manusianya iya fair. Jadi kita Oke. makin pelajari jenis-jenis manusia ini Orang ada yang gini, Oh, ada orang yang begini. gini. Itu fun loh. Itu fun loh. Fun lu bantu orang terus dikata-katain sama orang itu fun. Itu lucu loh. Itu kayak Entertaining. Iya, itu kayak ngomong ke dalam kepala sendiri kan gitu. I told you. Kan bego sih lu gitu. Tapi ya udah terus mau ngapain lagi gitu. I mean it's life ya seperti itu. C'est la vie, ya. Iya. Such is life. Udah pasti begitu. Gitu. Ada lagi? Wow. Wah, Apa nih? Oke. Dari Kania? Bapak Nggak penting ada. ini luar biasa. Iya. Udah masih ada lagi? Aman sih. Oke. Ini gimana sih ini orang ngobrol sendiri berdua gimana? Oke, ada apa? Ya, belum tahu nih masih ada pertanyaan lagi nggak maksudnya? Sebenarnya Kalau banyak aku- sih, karena kan Om Ded ini multi ini ya, multi layer banget ya. Multivokal. Tadi kirain multi dimension. Masa sebagai seorang businessman, entertainer, seorang host, jadi kayak hidup yang dia jalanin. Umur berapa Om sekarang? 48. 48. 48. 48 tahun. Hampir Ingat gak sih bocah. pertama ketemu terus aku kaget. Kenapa? Ya kan gak nyangka umurnya udah segitu. Oh iya. Lu nyangkanya berapa kan nih Cita? Iya kayak masih kelihatan muda gitu loh. Berapa mudanya? Berapa muda tuh? Kayak 40 early. Enggak. Kayak 47 gitu ya. Enggak, early. Iya sih waktu itu aku bilang kayak wow ternyata jauh ya gitu umurnya. Iya 48 gue. Iya. Tua, kalau latihan terus pinggang sakit. Udah gitu. Oh udah mulai kayak Udah mulai latihan nanti cedera. Udah mulai begitu. Tapi kan itu pengaruh ini juga ya Om, yang kayak Om jelasin soal HGH gitu, soal dulu OCD itu kan. Iya. Ya gue makan masih sehari sekali sampai sekarang. Ini belum makan. Oh, Masih sehari sekali, makan masih sehari sekali. Olahraga masih dietnya tiap tuh hari. khusus gitu maksudnya. No, I omit one meal a day. Oh, itu aja. Jadi makan cuma Tapi sehari jenis makanannya nggak? fully protein sebagai. Ya gue memang jaga sih. Kalau gue memang jaga. Karena saya pernah apa namanya? Kalau sekolah tuh ketemu apa namanya? Reuni. Reunian. Sekolah ketemu sama reuni. Pernah reunian gitu satu saat. Begitu reunian lalu saya sadar bahwa saya harus menjaga badan saya. Ketemu yang lain-lain yang Ya, seangkatan gitu anak ya. kancing kok pada mencotot semua gitu. Jadi kayaknya, and I think it's one part of being in the industry. You need to keep up. Lu harus tetap adaptif dan ya lu harus ada di sana ya. Biar bagaimanapun ya kesehatan harus gue jaga gitu. Harus menurut gue pribadi ya. Oke Om, pertanyaan terakhir Om, mungkin agak berbeda dari apa yang kita bahas. Dan gue jujur baru kepikiran nih Om, mumpung lagi rame juga. Kan lu salah satu investor terbesarnya Erspo ya, Erigo. Boleh nggak gue nanya ini? Boleh. Boleh. Dan kemarin kan keriuhannya luar biasa sekali Om, Yang soal jersey itu. soal jersey itu. Dan sebenarnya kan biang keladinya desainernya sendiri yang nggak perlu kan ya sebenarnya. Nah, lu Kan kejadiannya kayak orang kita undang terus itu. Iya, sama ya Om ya? Sama kan? Nah lu, dan setelah kejadian itu kan timnas mainnya bagus banget ya Om. Iya. Kayak jadi kesel gak sih? Kayak seharusnya ini jadi momen bersejarah nih untuk hal-hal yang gak penting kayak gini. Seharusnya jersey ini secara sales bakal naik dan lain sebagainya. Terus ada masalah ini ganti dan lain sebagainya. Nah sebagai seorang stakeholder lu ngelihat case ini kayak gimana sih Om? Shareholder. Shareholder sebagai orang yang ya gue bisa bilang kan lu kan orang yang naikin levelnya Erigo nih kemarin nih. Iya, iya. Dan kayaknya investor pertama ya Om Iya, ya waktu iya, itu. iya. Dan sangat aktif juga dalam hal kayak gini gitu. Ngomong-ngomong soal timnas kan, lagian kita baru nyetak sejarah semifinal dan ada kemungkinan besar untuk masuk Olimpiade, tinggal satu pertandingan lagi lawan Irak gini. Gimana sih Om dalam kacamata bisnis Om Ded ini bisa recovernya kayak gimana, terus harapan ke depan gimana kan? Pada saat itu memang semuanya pada bingung. Mau jujur aja, semua pada bingung. Kecuali gue. Kecuali gua. Kecuali gue. Gua telepon waktu itu, Om ini gua bahas gak apa-apa. Ajar aja bro, kata dia. Lah duit lu kan di situ, nggak masalah kata dia.
Ujungnya nggak gue buat jadi ya. Lu jadi buat Ya gue bahas lebih ke desainernya PR movie yang jelek aja gitu. gitu kan gue bilang ya sikat aja nggak ada masalah gue bilang. Karena dibilang kayak gitu gue jadi kan Jadi nggak enak. enggak enak ah, ya udahlah. Jadi nggak enak. Ya, tapi gue tulus ya ngomong ya, gue bukan Bukan. Gue tulus Karena, loh. karena gue ya makin kesini kan gue bikin konten makin tahu lah Om ya seberapa kemungkinan range area dampak yang bisa gue hasilkan dari satu konten gue gitu loh. Dan gue ngelihat oke, ada etikat baiknya, ada ininya, ya udahlah kita bahas sesuatu yang udah terjadi gitu dan dievaluasi. Cuman menarik sih Om, karena kan dari podcast lu sendiri waktu itu sama yang punya, terus di pernyataan di beberapa media kan bukan uangnya sedikit gitu Om. Dan ini kan move yang sangat besar nih, jersey timnas dan vibe-nya oke, kena yang kayak gitu, ya itu justru kita penasaran nih kalau ngelihat Dari ini gimana kacamata dari kacamata owner. Om Ded nih. Dari kacamata gue ya. Iya, sebagai ya investor ini. Belajar, mungkin mereka harus belajar. Karena kan kalau gue sebagai investor gue tidak berperan dalam mengambil keputusan gitu. Dan kadang-kadang jadi investor sama aja dengan misalnya gue berinvest kepada suatu terus tiba-tiba salah invest. Mungkin gue akan mengatakan bad investment. Jadi bad investment. Tapi ada tapinya gitu, ada tapinya. Tapi kan ini sebenarnya kalau kita tarik positifnya, good news or bad news, orang-orang ngomongin ya. Kayaknya orang-orang nggak akan tahu merek itu deh kalau nggak terjadi seperti ini mungkin. Oke. Nah, tinggal bounce back-nya gimana gitu kan. Jadi kalau gue lebih baik berpikir, oke, ini udah kejadian, yuk mikirin bounce back-nya. Daripada berkutat terus di sana nih nggak selesai-selesai loh. Ini bounce back-nya gimana? Orang udah kejadian kok. Mau fix-nya gimana? Ente salah milih orang, ente salah ini kejadian, bubar nih kan, kacau. Oke, yuk start with the good gitu kan. Goodnya apa? Namanya jadi lebih terkenal, namanya orang tahu. Dan bayangin kalau misalnya dihujat sedemikian parahnya, dihujat tiba-tiba muncul dengan sebuah produk yang tiba-tiba berbeda dan disukain banyak orang, then it's better kan gitu. Jadi gue pada saat itu totally gue nggak peduli. Karena once gini, Fer, mungkin gini, kita tuh ada di dalam dunia di mana gue nih ngalamin loh zaman-zaman di mana lu bisa ngapain aja orang-orang nggak tahu. Karena handphone nggak ada. Internet belum kayak sekarang Internet jangan internet belum ada internet Pak. ya. Oh iya. Saya zaman belum ada internet Pak. Terus ngalamin dari internet yang awal banget yang Internet pakai telepon itu ya. pakai telepon gua Telkomnet komputer instan. masih C.2 DOS floppy yang begini kayak dimasukin iya lo begini sedikit rusak. Gua udah ngalamin dari itu. Gua ngalamin dari ketika lu mau ngapain aja orang gak ada yang tahu. Terus mulai sampai detik ini di mana lu mau ngapain aja kamera ada di mana-mana. Lu mau ngapain aja akan dikomenin orang. Lu mau berbuat baik akan dikomenin orang. Mbak Imong berbuat baik nolongin Gojek dan teman-temannya dikata-katain orang. Ya Gojeknya juga ngatain kadang-kadang. Tapi dikata-katain orang. Om ikut ngatain gak sih? Ya kan Iya. gua mengaku berbuat baik tapi dikatain orang. Saya kan orang, saya ikut ngatain. Lucu banget. Nah, lu mau berbuat salah, orang tahu tiba-tiba gitu. Dan ada orang yang demi view mengorbankan orang lain, ada. Ibu-ibu mandi lumpur itu gara-gara anaknya punya ide bisa beli Nmax. Oke. Iya kan? Jadi udah kita tuh ada di dunia di mana apa istilahnya Fer? The only stability is instability gitu kan. Yang ada Only tuh, constant. the only constant is unconstant gitu. Ya kita tuh ada di dunia ini. Sekarang yang harus kita pikirkan tuh bukan cuman cara sukses. Tapi gimana bounce back dari kegagalan yang akan lu alamin dan Hampir pasti. hampir pasti lu alamin. Yang udah persiapan kayak apa aja bisa terjadi. Jadi kalau lu nanya sama gua kemarin, gua nggak stres. Tapi lu kasih wejangan gak sih ke mereka? Yes. Kalau ditanya. Begini. Didengerin syukur, nggak didengerin ya udah.
Nah kalau lu bilang, oh tapi kan berarti ada duit lu gitu ya, Iya iya. secara Secara matematika secara lah. matematika. Well, di mana-mana yang namanya investment ya bisa salah. Dan gua tidak mengatakan investasi yang salah ya. Atau bisa momennya belum tepat. Bisa loh investasi momennya belum tepat. Iya. Terus tiba-tiba nanti naik, kan balik-balik lagi. Nanti ketika ada masalah semuanya pada ngomong begitu bagus, wah lu pinter banget ya. Tapi lu ngelihat nggak ini bakal masalah ke depannya atau enggak? Atau lu kan salah satu orang yang gue kenal insting bisnisnya gila ya Om ya. Lu waktu itu kejadian, wah ini kayaknya investment gue yang salah nih atau Meleset. enggak nih? Ya sih gue lebih nololin diri gue ya, tapi nggak bercanda. Gue lebih nololin kejadiannya. Nggak penting banget Iya, sih. karena kejadiannya nggak penting Ya, sekali. Ini tuh sangat gue penting. bisa mengatakan ini tuh kejadian yang dibuat-buat oleh orang yang tolol. Gitu. Jadi, aduh ini tuh nggak penting sekali gitu. Ini teh jualan baju tapi gimana sih nggak ada sejarahnya gitu. Karena gue untuk mengerti itu tuh sulit gitu loh. Kalau kita bikin podcast kita jualan omongan dibenci orang masuk akal gitu. Ini ente, nah ini fair nih satu fair. Iya. Kan ya juga ini yang Iya. harus diingat orang-orang. Ingat ya, tidak semua orang itu punya bakat atau mampu untuk berbicara di sosial media loh. Oh, I see. Jangan sampai gara-gara lu ngomong di sosial media karir lu berantakan. Ini nih sering banget. Gara-gara sosial media karir berantakan tuh sering banget. Apa-apa diposting, apa-apa dikomenin, apa-apa didebatin. Kalau lu sudah mulai mau mendebat, lu sudah harus tahu bahwa lu bisa jatuh. Berarti nggak? Gitu. Ukur kapasitas dulu Ukur lah ya. kapasitas, ente anak baru, ya punya kejeniusan di bidang tertentu. Gitu. Bukan berarti bisa ngomong ya. Bukan berarti Anda bisa ngomong. Mungkin maksud Anda benar, lafal Anda berantakan. Orang jadi salah, orang jadi ini, ya, akhirnya begitu. Jadi makanya ada KOL, makanya ada speaker, makanya ada, ya karena tugasnya masing-masing seperti itu. Kalau kata Pak Prabowo benar belum tentu tepat katanya. Benar belum tentu tepat, penyampaiannya tidak tepat. Coba, tapi kan masuk sejarah. Mana ada jualan baju ribut desainer di mana? Gue nggak pernah lihat, Nggak pernah dengar. nggak pernah lihat. Dia diam aja udah. Ini lagi pasti akan lagi Itu laku. kalau diem selesai, iya, cuman gatel, udah, ya kan? Nggak ada sejarahnya desainer ribut baju timnas tuh nggak ada. Kita tuh mencetak sejarah. Bego emang, tapi mencetak sejarah. Keluar juga akhirnya. Dari tadi diplomatis aja. Ya, jangan bego. Itu ya ribut di mana-mana tuh. Gue sampai sama teman gue gue coba bilang ini yang perlu dilakukan cuman diam gitu. Diam udah gitu, susah amat sih lu untuk diam gitu loh kan. Tuh kalau anak gue udah gue gamparin kan gini kan, diam goblok, diam gitu kan. Lu makin ngomong makin salah. Tapi bagus kok, handle-nya bagus kok Om. Jadi kayak komitmen untuk bikin sayembara lagi, ngerubah desain dan lain sebagainya. Situnya Bang Siren handle yang Enggak, setelah kan krisis nih, krisis mereka bikin pernyataan beberapa, temuin beberapa orang gitu walaupun ninggalin beberapa pertanyaan juga, tapi yang gue salutnya dan terbantu juga timnas kemarin sih. Yang lagi bagus, Yang lagi bagus. Jadi kayak ya bisa lah, sangat-sangat bisa recovery sih. Ya kantor krisisnya oke ya, kita lihatlah ke depannya. Ya, mudah-mudahan nggak banyak orang-orang asal bela diri dan ngomong lah. Ya. belajar dulu ya, bangun kapasitas dulu Iya, buat bangun ngomong. kapasitas dulu Baru lah. ngomong. Udah lah, nggak usah banyak ngomong. Oke, cukup. Makasih Om Deddy Corbuzier. Kania. Sangat Thank you, berbobot. Ferry, thank Sangat you. seru, Apa sangat yang berbobot? insightful. Ya, isinya cuma ngata-ngatain orang. Kan banyak orang nggak tahu nih Om. Iya. Banyak orang nggak tahu, kejadian Expo Deddy Corbuzier gimana ya? Itu pakai ngomong, nih ya, ini monyet juga satu. Itu pada saat kejadian itu, saya mungkin di dalam Expo yang tidak dikata-katain orang,
Karena saya diam. Saya menghilang. Nggak komentar sama Nggak sekali. komentar. Tidak Tanpa komentar. huruf pun. Diam, tidak ikutan. Bahkan orang-orang banyak yang tidak tahu dia ngomong. Orang udah gua kubur dalam-dalam, dia buka sekarang. Emang ini nanti yang bakal masuk TikTok kan? Iya ini masuk TikTok ini. Tonton TikTok bangsat. Aduh, thank you banget sekali lagi Om Deddy Thank you, Corbuzier. Kania. Thank you. Masih banyak sih yang Iya. bisa di-explore lagi Ya, next time lah. kalau ada Gua waktu kesini lagi ya. Tapi Om Ded. harinya ya kayaknya kita pagi ya. Iya, jam 9 pagi. Iya, Kita pagi mau deh. pindah ke selatan juga Om. Oh serius? Iya, cuma masih nyari-nyari wilayah. Kecuali Om mau melakukan good investment mungkin ya. Oh, iya. Jadi Kita kantor. iya. Karena nggak banyak ngomong kan kalau ada masalah. Enggak. Enggak. Kita PR train. Oh, Kita PR train. Kami baru handle Jerome Pauline. Oh. Dia kasihan Om dianggap jing gitu Om, dianggap bawa sial. Terus Emang enggak? enggak sih. kan gara-gara Dan Jerome Pauline dong ke podcast. Mau nggak dia? mau sih kayaknya. Bahas gituan. Itu lucu tuh banyak orang-orang nyamain Iya. sama batu kesialan. Jadi kemarin semalam WA terus udah bikin video aja, aku bilang bikin video, minta maaf aja, akuin aja, lu tertawa bersama netizen, jangan dibawa baper gitu. Ini bakal turntable dan beneran dia lakuin. Iya, dia udah bikin. Dan sekarang video. disayang orang dia, Iya. karena dianggap gak baperan. dan Videonya jadi udah smooth 9 juta views. Tapi waktu Papa kecelakaan di gym itu setelah ketemu Jerome Pauline kan? Aduh, Enggak ya, ini ngarang ya, saya ngarang ya. Ngarang ya saya. jadi Tolong jangan dipotong ya, ini ngarang ya. Sakti banget ya, sakti banget. Tapi gitulah, kan gua disamakan kalau dari podcast gua masuk penjara. ya Densu abis dari dia meninggal. Kalau ini bawa sial. Ya Jerome Pauline siapapun yang dia pilih kalah. Itu logika mistika semuanya. Iya. Iya. Harus dilawan memang. Balik lagi good investment tadi Om, kita bisa bicara. Ayo kita bicarakan. Kita mau ngobrolin investment dulu. Udah, Thank you.